الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك مسجد بيت الأعلى. الله سبحانه وتعالى جعل في كل بلاد بيت وهو المساجد، هي بيوت الله، لأن المسجد هو محل السجود، لما يكثر فيه السجود للأعلى سمي بيت الله. فلهذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة المنورة أول ما بنى مسجد للعلي الأعلى الله سبحانه وتعالى، فهو مسجد بيت الأعلى. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di Masjid Baitul A'la. Nama masjidnya Baitul A'la, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada setiap hambanya, yaitu di setiap daerah-daerah pasti ada masjid-masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Arti masjid itu sendiri dari bahasa Arab artinya tempat sujud, tempat beribadahnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah, beliau pertama kali membangun rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Baitul A'la. فلهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan palingnya Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu daerah atau tempat atau bumi yang mana bumi tersebut dibangun masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Fa awwalu masjidin buniya fil Islam huwa masjid alladhi ussisa 'ala at-taqwa wa huwa Masjid Quba. Sesungguhnya masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam adalah masjid yang dibangun dengan niat ketakwaan, yaitu Masjid Quba disebutnya. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan masjid yang dibangun karena Allah, masjid yang dibangun dengan niat ketakwaan itu lebih baik, lebih unggul daripada masjid yang lain untuk engkau mendirikan ketakwaan di dalamnya tersebut. Ay ayyuhal mu'min fa inna wasiyat Allah li nabiyhi Muhammad wa lil mu'minin an yusallu fil buyut alladhi ussisat 'ala at-taqwa. Maka ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat di mana masjid tersebut dibangun dengan niat ketakwaan. Oleh karena itu sebagian muslim harus mengambil ibrah pelajaran tersebut untuk salat di masjid yang dibangun dengan niat ketakwaan. Ussisat 'ala niyatin wa ikhlas wa ala niyatin salihah, dibangun dengan niat yang soleh, dengan niat yang ikhlas, maka kita dianjurkan lebih banyak ibadah di masjid tersebut. Fala tusalli fi masjidin ussisa ala al-fitnah wal iyadu billah. Jangan engkau sholat di suatu masjid yang mana masjid tersebut dibangun dengan niat suatu fitnah atau perpecahan. فإن كثير من المساجد في هذا الزمان قد بنيت لتفريق جمعية المسلمين. Berapa banyak sekarang masjid dibangun dengan niat perpecahan antara dua muslim, untuk perpecahan dibuat masjid yang satu sebagai tandingan sehingga terjadi perpecahan. ونشر الفتن والعقائد الضالة. Sehingga di masjid tersebut tersebar fitnah dan kesesatan. ولا يغرنك إذا خربت العقيدة لا يغرنك من المرء كثرة صلاة ولا صيام ولا حفظ للقرآن. Kalau sudah kita dalam kesesatan, akidah kita salah, maka walaupun kita bagus salat kita, puasa kita, nggak ada manfaatnya karena akidah yang rusak.
فإنه قد نصح بعض الإخوان فقيل له إنك وضعت ابنك في مسجد بمساجد من أهل الفتنة قال إنما وضعته ليتعلم القرآن وليحفظ القرآن. Sebagian orang dinasihati oleh temannya, wahai temanku, kenapa engkau letakkan anak engkau belajar di masjid itu, sedangkan masjid itu dibangun untuk membuat tandingan dan perpecahan. Kata dia, orang yang tersebut dinasihati tersebut, dia mengatakan, anak saya belajar Al-Quran di dalamnya, biarkan saja. ولم يبالي بنصيحة من نصحه عندما حذره من ذلك المعلم الثعبان وإن كان حافظا للقرآن، لكن عقيدته مخالفة لعقيدة المؤمنين المقتدين بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد الأكوان. Dia tidak peduli dengan nasihat-nasihat tadi, dia tidak peduli dengan perhatian orang muslim yang tadi, sehingga anaknya ketika belajar Quran tersebut beberapa banyak berubah akidah dan keyakinannya tersebut karena belajar di tempat orang yang bertentangan dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. فختم القرآن ذلك الابن وفرح الأب، لكن بعد أن ختم القرآن أول ما فعل كفر والده. Allahu Akbar, naudzubillah. Maka ketika anak tersebut menghafal Quran 30 juz, ternyata ayahnya tersebut senang pada saat tersebut dan anak itu senang, akan tetapi amal yang pertama yang dikerjakan oleh anak tersebut ketika hafal 30 juz yaitu mengkafirkan kedua orang tuanya. Wa hakama bi anna zawajahu min walidatihi yahtaju ila tajdid wal awwal ghairu sahih. Sehingga karena akidahnya salah tuh anak yang tempat belajarnya salah, ketika dia udah hafal 30 juz dia sudah mengkafirkan orang tua, lalu dia menarik hukum kedua orang tuanya ketika menikah, yaitu perlu tajdid, perlu pembaruan ketika menikah karena nikahnya yang dulu tidak sah. فندم الأب أنه لم يسلم ابنه لمعلم يتقي الله على عقيدة أهل السنة والجماعة. Maka menyesal orang tuanya, kenapa saya tidak ngambil nasihat orang tadi? Kenapa saya tidak memberikan anak saya pindah tempat belajar kepada orang yang sepaham dengan saya, yaitu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. فكان المسلمون في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجتمعون أول مدرسة في مدارس الإسلام هي مسجد النبي محمد، مسجد بيت الأعلى المسجد النبوي في المدينة المنورة. Sesungguhnya dulu zaman Nabi Muhammad SAW tempat orang belajar dulu di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Maka dicetak berapa banyak orang-orang hebat, mulainya dari masjid yaitu Masjid Baitul A'la, yaitu maksudnya yaitu Masjid Nabawi. لأن المساجد أسست ليشهر فيها Zikrul A'la subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan dibangunnya masjid yaitu untuk menyebarkan zikir, menyebut nama-namanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Wa yushharu fiha dinul a'la, habibul a'la, al-Mustafa Muhammad. Dan untuk menyebarkan syariat-syariatnya Allah, menyebarkan agama-agamanya Allah, menyebarkan yaitu syariat-syariat Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. فهذا المسجد الأعلى في المدينة المنورة مسجد البيت الأعلى الذي أعلاها الله في الدنيا وفي الآخرة كان أول مدرسة أسست للمسلمين. Itulah masjid yang dibangun dengan niat ketakwaan, maka dikader di sana tempat belajar pertama seseorang zaman Rasulullah SAW adalah di Masjid Nabawi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan, mengilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mencetak para sahabatnya di Masjid Nabawi sehingga bermanfaatlah dari dunia sampai akhirat. أول مدرسة انتشر فيها النور، انتشر منها النور إلى سائر الدنيا من تلك المدرسة التي أسسها الحبيب المصطفى لنشر شريعة الأعلى سبحانه وتعالى.
Cahaya mulai muncul dari awalnya yaitu Masjid Nabawi sehingga tersebar dari ke seluruh penjuru-penjuru dunia, sebab ada madrasah sekolahan yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu masjid tempat orang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min tilka al-madrasah انتشر ذلك النور وانتشرت الخلاق الكريمة والآداب المصطفوية، انتشرت من تلك المدرسة في مسجد الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dari masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebar para sahabat orang-orang soleh yang menyebarkan akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersebar syariat-syariat Islam tersebar ke seluruh penjuru sebab didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid yang dibangun dengan ketakwaan. فأول ما دخل المدينة أسس ذلك المسجد أين يكون مسجده، لم يدر أين يسجد، اختار بقعة هؤلاء لربما غضب هؤلاء، وإذا اختار بقعة هؤلاء ربما غضب هؤلاء، من حكمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما أكرمه الله به حتى لا يختصموا على أي مكان ينزل، فقال ضعوا زمام الناقة على عنقها وذروها فإنها مأمورة، حيث بركة الناقة فذاك هو محل مسجد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فصارت تدور الناقة حتى بركت في ذلك المكان الذي بني فيه مسجد حبيب الرحمن مسجد بيت الأعلى. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu masuk di Madinah pada saat tersebut, beliau pertama kali ingin membangun masjid, yaitu tempat sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang di Madinah berebutan pingin dibangun masjid di tempatnya dia. Maka Rasulullah SAW bingung pada saat tersebut supaya tidak terjadi perpecahan di antara mereka. Satu orang mengatakan di sini ya Rasul bangun masjid, yang lain mengatakan di sana ya Rasul, yang lain mengatakan di situ. Maka Rasulullah SAW pada saat tersebut supaya keluar daripada perpecahan, tidak ribut, para sahabatnya pingin rebutan tanah mereka dijadikan masjid. Maka Rasul mengatakan biarkan ini onta dilepas karena dia makmur, diperintahkan sama Allah. Kemana pergi onta ini pergi berdiam, maka di sana saya akan membangun masjid. Dilepas onta tersebut, maka onta itu keliling mutar, diam di suatu tempat. Ternyata tempat itu tempat di masjid, dibangun masjidnya Allah Subhanahu wa taala. فلم يتخاصم أحد لأن ذاك فعل من الناقة، ولم يقول أحد اختار هذه الفئة دون هذه الفئة، بل كلهم اطمأنت قلوبهم بما قال لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذه الناقة مأمورة من العلي الأعلى، فحيثما تبرك يكون مسجد بيت الأعلى. Maka sebab diamnya seekor onta tersebut tidak jadi terjadi perpecahan, karena yang memilih tempat tersebut onta. Tidak mungkin dia disalahkan onta ini, bukan Nabi Muhammad SAW yang memilih. Akan tetapi ingat ucapan Rasul, ini onta makmur, diperintahkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, diarahkan sama Allah, sehingga orang diam pada saat tersebut menunggu di mana tempat diamnya onta tersebut. Begitu onta ini diam, maka di sanalah tempat dibangun masjid pada saat tersebut. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن المساجد بيوت الله. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dimanapun dibangun masjid, di sana adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فإنه يزور الله في بيته. Barang siapa yang datang ke masjid berarti dia sudah silaturahmi, berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا جئت أيها الزائر فكن على أدب عند من أنت في بيته. Kalau kita datang ke rumah salah satu orang harus pakai adab. Lebih-lebih kita datang ke rumahnya Allah, berziarah kepada Allah, ingat harus ada tata krama dan adab. فإذا تأدبت عند زيارتك لبيت العلي الأعلى كان حق على الله العلي الأعلى أن يكرم ذلك الزائر. Sesungguhnya kalau kita beradab ketika masuk masjidnya Allah Subhanahu wa taala, menggunakan tata krama sopan santun ketika masuk masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang Maha Mulia akan memuliakan kita juga karena tamunya datang.
فينبغي في كل المساجد أن يكون فيها أئمة وخطباء ومعلمون على عقيدة أهل السنة والجماعة ليعم الأمان والاطمئنان في البلاد وترتفع الفتن. Maka dianjurkan di setiap masjid baik imam, khotib dan orang alimnya satu faham, yaitu fahamnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuannya apa? Kalau sudah satu faham imam dan khotib dan pengajarnya orang alimnya tersebut, yaitu supaya tidak terjadi perpecahan dan keamanan pun turun, ketenangan pun turun, tidak ada yang berselisih di antara mereka. Wa inna man tasharat al-fitan fi kathir min bilad al-Islam لأنهم بنوا مساجد لتفريق جمعية المسلمين. Berapa banyak terjadi pada zaman sekarang ini suatu fitnah dari masjid ke masjid, gara-gara kenapa? Niat mereka bangun masjid untuk membuat perpecahan di antara orang muslim. وقد بني مسجد في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتفريق جمعية المسلمين من أصحاب سيد الأنبياء والمرسلين. Pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sudah terjadi hal seperti ini. Ada zaman sahabat, ada orang membangun masjid tujuannya untuk memperpecah belah para sahabat. Dibangun masjid tandingan. فكان اجتماع الصحابة مع النبي محمد في المسجد وتعلمهم في المسجد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فحسد أهل الفتنة فحرك الشيطان أناس من أهل الفتنة ليبنوا مسجد آخر في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويظهرون كأنهم يريدون رضا رب العالمين وهم لا يريدون ذلك إنما يريدون فتنة بين المسلمين. Sesungguhnya dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang ahli fitnah ini melihat, orang-orang munafik ini melihat ketika Rasul mengajar di Masjid Nabawi, banyak orang berbondong-bondong datang sehingga diganggu ini ahli fitnah, orang munafik ini dibisikin sama syaitan, bangun sudah masjid yang lainnya supaya orang-orang juga ke sana pada saat tersebut. Sehingga zahirnya yang nampak, kelihatannya dia membangun ibadah, membangun masjid, padahal tapi niatnya buruk di dalamnya tersebut. فبنوا مسجد ولم يستأذنوا من سيد الأنبياء والمرسلين. Maka apa yang terjadi? Beneran dia bangun masjid, dia buat masjid di tempat daerah lain tanpa izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فبعد أن فرغوا من بناء المسجد أظهروا أنهم من الأخيار الصالحين وأنهم يريدون أن يتبركوا بصلاة سيد الأنبياء والمرسلين في ذلك المسجد الذي أسس على نيات الشياطين. Ketika pada saat tersebut masjid itu udah jadi, orang-orang menyangka kepada dia ini orang yang paling baik, sudah bangun masjid supaya Rasulullah SAW para sahabat sholat di masjidnya dia, padahal niatnya buruk di dalamnya, niat syaitan. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما أتوا أرادوا أنه الصلاة فيه خارجا إلى غزوة تبوك وهي آخر غزوات النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka datanglah orang-orang munafik tersebut yang sudah bangun masjid kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta izin kepada Rasul supaya Rasul mampir pulang nanti sholat di masjid tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat tersebut mau pingin mampir ke tempat tersebut ketika akhir daripada perang Tabuk pada saat tersebut. Ketika Rasulullah SAW mau perang Tabuk, itulah akhir peperangan Nabi Muhammad SAW. فلما رجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أرادوا أن يصلي في مسجدهم ليكون مؤيدا لذلك المسجد بصلاته فيه. Ketika pada saat tersebut Rasul selesai dalam peperangan Tabuk, Rasul berjalan pergi ke masjid yang dibangun oleh orang munafik tersebut. Tujuannya orang munafik tersebut kalau Rasulullah SAW sholat di sana tambah kuat mereka. فجاء الأمر من العلي على أن لا تصلي في مسجد أسس على الفتنة. Maka Rasulullah SAW pada saat tersebut sudah sampai ke masjid tersebut, diperintahkan sama Allah, difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, jangan kau solat di dalamnya wahai Nabi Muhammad SAW, karena niat mereka membangun tersebut membuat fitnah atau membuat kerusakan di antara orang-orang Muslim. فسمي ذلك المسجد مسجد الفتنة مسجد ضرار لأنه أسس للإضرار بالمسلمين لا لنفع المسلمين. Maka masjid yang dibangun untuk fitnah tersebut diberikan julukan, diberikan nama Masjid Dirar. Apa maksud Masjid Dirar? Masjid yang mendatangkan keburukan terhadap setiap muslim sehingga datanglah perpecahan.
وأمره أن يصلي في مسجد أسس على التقوى ومقصوده في بناء المسجد ابتغاء مرضاة العلي الأعلى. Maka Rasulullah SAW pada saat tersebut nggak jadi sholat di tempat tersebut. Disebabkan apa? Diperintahkan sama Allah jangan sholat di sana. Rasul diperintahkan sholatlah di tempat dibangunnya masjid dengan niat karena Allah, karena ikhlas. Bukan dilihat bangunannya, pertama niatnya karena Allah Subhanahu wa Qala ta'ala wala masjidun ussisa 'ala at-taqwa أحق أن تقوم فيه أحق أن تصلي فيه لا مسجد أسس على الفتنة. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau salat di masjid dengan niat yang ikhlas, dengan niat dibangun dengan ketakwaan, itu lebih utama, lebih afdal daripada engkau salat dibangun tempat masjid untuk mendatangkan fitnah. Jangan engkau salat di sana, salatlah di masjid dengan niat ketakwaan, tempat masjid dengan ikhlas tersebut dibangunnya tersebut. ثم أثنى على المصلين الذين يصلون في بيوت الأعلى. Sesungguhnya ketika orang-orang berbondong sholat di Masjidul A'la tersebut, di masjid yang dibangun dengan niat ketakwaan tersebut, dipuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala بالأوصاف الكريمة, dengan sifat-sifat yang terpuji. فقال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. Allah mengatakan orang-orang yang sholat di masjid yang dibangun dengan ikhlas tersebut dipuji sama Allah. Di dalam mereka adalah ada beberapa orang, gelintir orang yang sholat di dalamnya senang mensucikan diri mereka. يحبون الطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة. Mereka orang yang sholat di dalamnya senang mensucikan zahir mereka, badan mereka, dan mensucikan batin mereka. يحبون طهارة الأبدان وطهارة القلوب. Mereka senang mensucikan atau membersihkan badan-badan mereka dan mensucikan hati-hati mereka. يحسنون الاستنجاء والوضوء والغسل. Dia perbaiki istinjanya dengan bersih-bersih dan wudhu mereka dirapikan. فإن من لم يحسن الاستنجاء ولم يحسن الطهارة لم تصح له صلاة. Kalau orang yang sembarangan istinjanya tersebut, wudhunya tidak benar, maka tidak mungkin sah solatnya. فإذا قلت لابنك قم صلي ولم تعلمه الطهارة فإنك لم تأمره بالصلاة. Barang siapa kedua orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat tapi tidak mengenalkan dan mengajarkan kepada anaknya tentang wudhu dan istinja, sesungguhnya orang tua ini mengajarkan kepada anaknya jangan sholat tuh sebenarnya. والطهارة من الإيمان. Karena bersuci itu bagian daripada iman. والنظافة من الإيمان. Suci itu, bersih itu bagian daripada iman. فلهذا أمرنا سيدنا مولانا سبحانه وتعالى أن نتزين عند كل مسجد أي عند كل صلاة. Maka kita diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala, setiap kita mau mendirikan sholat, setiap kita pergi ke masjid harus bersih, harus indah, pakaian rapi, harus pakai wangi-wangian. وحثنا على استعمال المسواك عند كل صلاة لأنه مطهرة للفم. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji dan memberikan pahala yang besar kepada setiap orang setiap dia sholat, mendirikan sholat, memakai siwak. Karena kenapa? Siwak itu membersihkan mulutnya seseorang menjadi wangi. وفي السواك مرضاة للرب ومسخطة للشيطان. Karena setiap orang memakai siwak, Allah ridho terhadap dia dan setan pun benci sama dia. لكن الناس اليوم تركوا سنة حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi banyak yang nampak dari kita sekarang meninggalkan sunnah yang begitu besar dari Rasulullah SAW, yaitu memakai siwak sebelum sholat. واستحسنوا سنة عدو الرحمن سبحانه وتعالى. Dia bukan pakai sunnah Nabi Muhammad, akan tetapi dia pakai sunnahnya syaitan atau musuhnya Allah Subhanahu wa taala. فلم يستخدموا عود المسواك وصاروا يستخدمون عود التنباك وعود الشيطان. Dia tidak pakai siwaknya Rasulullah SAW, tapi dia pakai siwaknya syaitan, yaitu memakai rokok. وفي التنباك مرضاة للشيطان ومسخطة الرحمن وتلويث للآثام وتلويث للبيوت وممرض للأبدان. Sesungguhnya orang yang merokok
sesungguhnya membuat ridho senang syaitan dan membuat Allah benci sama dia, dan mengotorkan badannya, membuat badannya menjadi rusak, mengotorkan rumah dan membahayakan badannya tersebut gara-gara dia merokok, sebab penyakit masuk di dalamnya. فإن المساجد تبعد عنها تلك النبتة نبتة الشيطان. Maka wajib bagi setiap masjid menjauhkan rokok tersebut, jangan sampai merokok di masjid. لأن من تلك الرائحة تنفر وتبعد عنك ملائكة الرحمن. Karena bau rokok itu membuat malaikat kabur dari masjid tersebut, keluar dari masjid. وبالنظافة تقرب منك ملائكة الرحمن. Akan tetapi kalau setiap orang masuk masjid dengan bersih, baik lisannya tidak dia merokok, tidak ada bau rokok, bagus pakaiannya, dekat malaikat di masjid tersebut. فتهاون بسنن حبيب الرحمن تهاون بأصل الإيمان. Maka orang yang perhatian terhadap sunnahnya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang perhatian terhadap imannya tersebut. وبعض الناس إذا علمت أحد وقلت له هذه سنة لم يهتم بها لأنه غير مهتم بدينه. Sebagian orang kalau kita beritahukan dan kita ajarkan kepada dia dan mengenalkan kepada dia ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan cuma sunnah, dia meninggalkan. Karena kenapa? Dia tidak perhatian terhadap agama. وكان السلف الصالح يحرصون على السنة الواردة عن النبي كحرصهم على الواجب في الدين. Kalau salafun saleh terdahulu, orang-orang saleh terdahulu begitu dengar ini sunnah dari Rasul yang warid, yang langsung dari Rasul, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul, mereka memegang dan mengamalkan sebagaimana kewajiban bagi mereka. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Ketika dibangun masjid dengan niat ketakwaan tersebut, di dalamnya adalah laki-laki, orang-orang yang sholat dengan niat disucikan sama Allah. Allah senang sama sesuatu yang suci. فهذه الطهارة الظاهرة التي تنفي عنك الهموم والغموم. Inilah kesucian ketika orang mendirikan sholat di dalamnya, maka hilanglah kesumpakan dan kesedihan ketika kita mendirikan sholat. فتجد المتطيب المتنظف دائما في فرح وسرور. Kita melihat orang yang bersih, baik pakaiannya tersebut dan indah, selalu pakai minyak wangi, pasti dia dalam kondisi wajahnya cerah dan senang, bahagia. شارب التنباك مهموم مغموم. Akan tetapi orang yang sering merokok pasti wajahnya kelihatan sumpek, sedih pada saat tersebut. هذه طهارة الظاهر والأهم هي طهارة الباطن. Ini kesucian kita dianjurkan yang zahir, yang lebih utama lagi di dalam batin kita, sucikan hati kita. التي بواسطتها يحل النور في قلبك المتصل بنور النبي محمد. Dengan kita membersihkan zahir kita, baik zahir kita, maka bersambunglah ke dalam hati kita nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تنظيف القلب من الحقد والحسد والبغضاء والعداوة للإخوان. Maka jauhkanlah hati-hati kita semua daripada sifat hasad dan dengki, sifat permusuhan di antara muslim. لكن أهل الزمان اهتموا بنظافة الأبدان بالصابون والثياب بالصابون والأبدان والشعر بالشامبو وأهملوا طهارة القلوب التي هي محل نظر الرحمن. Akan tetapi pada zaman sekarang ini banyak orang berbondong-bondong hanya membersihkan badannya saja dengan sabun, membersihkan rambutnya dengan sampo supaya kelihatan rapi, akan tetapi lalai untuk membersihkan hatinya, lupa untuk membersihkan hatinya, padahal hati itu tempat pusat pandangan Allah pertama kali. في أي دكان يباع صابون القلوب. Dimanapun toko kita lihat pasti ada dijual sabun untuk membersihkan badan kita. في أي دكان يباع صابون طهارة القلوب ليقرب قلب العبد من علام الغيوب ومن الحبيب المحبوب Di mana محمد. kita akan dapati sabun yang membersihkan hati kita dijualnya? Di mana dijual tentang sabun untuk membersihkan hati kita? ذاك الصابون لا يباع إنما يهدى مجانا. Akan tetapi sabun untuk membersihkan hati itu tidak pernah dijual pada saat tersebut. لكنهم زهدوا فيه. لكن أهل الزمان زهدوا في ذلك ما ينظف القلوب
التي هي محل نظر الرحمن. Akan tetapi orang lalai untuk membersihkan hati mereka. Mereka mengatakan, oh udah bersih hati mereka. Dia mengatakan seperti itu, sudah tidak peduli dengan hati mereka. نجدها في مجالس العلماء العاملين الذين اتصل علمهم بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka kita akan dapati bagaimana caranya untuk membersihkan hati. Kita duduk di majelis-majelis orang soleh, orang-orang alim, yang mana orang alim tersebut yang bersambung sanadnya sampai Rasulullah SAW. فإن مجلس لا تنضه فيه القلوب فليس بمجلس علم نافع. Barang siapa di majelis tersebut tidak diterangkan untuk membersihkan hati seseorang, sesungguhnya ilmu yang disampaikan di sana bahwa ilmu yang kurang bermanfaat. فإن مجالس العلم هي مجالس الطهارة. Karena majelis ilmu adalah majelis untuk membersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran. فهنا يدخل العبد في محبة الرحمن فإن الله يحب المطهرين. Itulah sebabnya Allah cinta terhadap seorang hamba ketika duduk di majelis taklim, karena dia dibersihkan sama Allah dan Allah senang sama hamba-hambanya yang mensucikan dirinya tersebut. فلا يوضع نور في قلب عبد مؤمن إذا كان قلبه متنجس بحقد وحسد وبغضاء للمؤمنين وإن قام الليل وصام النهار وحفظ القرآن. Tidak mungkin Allah meletakkan suatu cahaya, suatu rahmat, suatu kebaikan di dalam hati seseorang sedangkan hati mereka masih kotor daripada sifat hasad, dengki, benci terhadap saudara muslimnya. Tidak mungkin diberikan cahaya sama Allah subhanahu. إنما القلوب التي هي محط نور رب العالمين والمتصلة بنور الرؤوف الرحيم محمد هي التي امتلأت رحمة ومحبة وسلمت عن كل خلق ذميم. Sesungguhnya hati yang mana hati tersebut diberikan nurnya Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati yang bersambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang senang dan sayang terhadap saudara muslimnya. Ketika hati tersebut senang dan sayang terhadap saudara muslimnya, maka hati tersebut sudah bersambung dengan Rasul dan hati tersebut sudah ditaruhkan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah يبعدنا ويبعدهم عن كل خلق ذميم ويحلينا بكل خلق حميد كريم. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada sifat-sifat yang dibenci sama Allah dan diganti menjadi sifat-sifat yang terpuji. ويبارك في بيوت الأعلى ويجعل من يصلي فيها ويعبد الله فيها على صفاء وقلب سليم لجميع المؤمنين. Dan semoga di Masjid Baitul A'la ini, siapapun yang sholat di Masjid Baitul A'la ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipersilakan kepada bapak dan ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Diberikan waktu oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar. Bagi yang mau bertanya dipersilakan, baik tentang sholat, baik tentang zakat, baik tentang muamalah apapun, insyaallah beliau akan jawab pertanyaan kita. Silakan, ada yang bertanya tolong angkat tangan. Silakan bertanya. Agak cepat karena waktu, beliau mau jalan langsung. Bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya coba bertanya. Tadi katanya perang terakhir itu perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang diikuti Rasulullah. Itu beliau mengerahkan semua pasukannya keluar atau bertahan di Madinah dalam perang Tabuk ini. Ini itu pertanyaan. Apakah Rasul mengeluarkan semua pasukan atau sebagian bertahan? Iya, sebagian di Madinah. Di Madinah, ya. Atau siapakah yang bertahan, yang tinggal di Madinah pada saat itu? Karena saya dapat satu cerita, ada 3 orang yang ingin berperang. Sudah itu saja, nggak apa-apa. Supaya saya sampaikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW walaupun muslim yadkhul fi ghazwati Tabuk atau ba'dhum fi Madinah. Hatta fi ghazwati Tabuk atau ba'dhum fi Madinah. Wa qala man fi Madinah. Idza kan mawjud man kan fi. النبي محمد صلى الله عليه وسلم نادى للجهاد في غزوة تبوك ومعظم الصحابة خرجوا لغزوة تبوك إلا
من كان معذورا وإلا من كان منافقا وإلا من أمره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمكوث في المدينة المنورة إلا الثلاثة الذين خلفوا من غير عذر وجاءت قصتهم في القرآن. Sesungguhnya Rasulullah SAW terakhir perang pada saat tersebut perang Tabuk. Semua sahabat ikut dengan Rasul, cuma ada sebagian yang enggak ikut dengan 3 syarat pada saat tersebut. Yang pertama udzur, yang kedua kaum munafik, dia enggak ikut nih kaum munafik. Yang ketiga kalau sebagian diperintahkan sama Rasul untuk jaga bentengnya, jaga Madinah pada saat tersebut. Kecuali ada 3 orang, yang mana 3 orang tersebut bukan daripada 3 kelompok itu, bukan karena udzur dan dia bukan orang munafik dan tidak pernah diperintahkan sama Rasulullah SAW, dan sudah dijelaskan taubat mereka dalam Al-Quran. Jelas? Ya silakan Pak. Beliau meringkas saja jawabannya. Assalamualaikum Ustaz. Masjid kita tentunya dibangun atas dasar takwa, sehingga jamaahnya semakin hari semakin bertambah Ustaz. Dan tidak ada yang merokok di dalam masjid kita, insyaallah. Pertanyaannya, masjid kita sekarang Ustaz sudah miring seperti ini. Apa? Sudah miring, nggak lurus lagi. Artinya dulunya kan seperti dulu ini. Begini, iya. Sekarang miring. Mumpung ada Habib Maula kita di sini, minta didoakan supaya masjid kita kalau bisa seperti Ratu Balqis itu memindahkan. Demikian Ustaz. Ratu Balqis كما رتب القيس إن شاء الله. الله يبارك في هذا المسجد إن شاء الله، ويبارك في من صلى فيه أو عبد الله فيه أو قرأ القرآن فيه أو اعتكف فيه، ويجعله مسجد من مساجد الرحمن، مسجد يشهر فيه شرع حبيب الرحمن، مسجد للعلي الأعلى، مسجد من بيوت الأعلى يعلى فيه ويشهر ذكر الرحمن. Beliau mendoakan masjid kita yaitu Masjid Baitul A'la ini, semoga masjid ini siapapun yang sholat di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siapapun yang belajar Quran, yang mengaji di masjid ini pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari masjid ini tersebar ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu-ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memimpin orang yang sesuai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semoga tersebar zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada masjid ini, dan semoga masjid ini diturunkan keberkahan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Fa inna masjidahu al-an ismuhu Masjid Baitul A'la. Sekarang masjid ini diberi nama oleh beliau, namanya Baitul A'la. Enggak jadi namanya Masjid A'la. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Alhamdulillah setuju berarti kan? Nah, jangan Masjid A'la, sebabnya apa? Beliau tadi nerangkan sama Pak Imam, karena Al-A'la itu namanya Allah. Jadi ditambah kayak namanya Allah Ar-Rahman, ditambahkan Baitur Rahman. Maka Baitur Rahim, harus taruh bait di depannya, Baitul A'la, seperti itu. Ditambah dikit, bukan dirubah, ditambahin dikit aja supaya lebih bagus. Silakan Pak yang baju hijau. Agak cepat ya. Silakan yang mau bertanya agak maju ke depan, maju ke depan. Yang mau bertanya agak maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah toko yang dibangun 3 tingkat, kemudian pada tingkat yang kedua diniatkan ke masjid. Tingkat yang kedua diniatkan ke masjid. Apakah nanti pada tingkat yang pertama atau tingkat yang ketiga ini dianggap juga sebagaimana hukum masjid? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sebahagian yang mewakafkan tanahnya untuk ke musalla. Apa? Tanah, sebidang tanah diwakafkan ke musalla untuk dibuat musalla, kemudian diwakafkan lagi untuk ke masjid. Itu bagaimana hukumnya? Dirubah jadi dirubah, musalla ya dirubah statusnya dari musalla menjadi masjid.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كان مصلى بعدين قال مسجد أول مصلى بعدين المسجد نعم إذا كان هذا مسجد مثال مسجد قديم في وسط السوق ثم رأى ناظر المسجد الناس يحتاجون لإيجار الدكاكين فقال نهدم المسجد ونبني دكاكين أسفل ثم نجعل المسجد في الدور الأعلى. Ada masjid-masjid zaman dulu yang di pasar, ketika ada di masjid pada saat tersebut di tengah-tengah pasar orang mulai ramai berbondong-bondong jualan di sana, sehingga orang butuh tempat itu untuk jualan, sehingga masjid tersebut dirusak dulu. Pada saat tersebut dihancurkan, dibangunlah toko di bawahnya, terus dibangun juga masjid di atasnya dengan tanah yang sama. ونيته صالحة حتى تكون تلك الدكاكين وقف على المسجد فلا يحتاج لأحد من الناس. Niatnya baik. Apa niatnya tersebut? Supaya toko ini menghasilkan untuk masjid, supaya masjid ini nggak butuh lagi untuk manusia, nggak butuh minta proposal, butuh sesuatu. Dari hasil toko itu nanti larinya semua ke masjid. فهل هذا جائز أو غير جائز؟ Pertanyaannya, apakah model seperti ini boleh apa tidak? الجواب Jawabannya, هو أنه لا يجوز تغيير وقفية المسجد لأن المسجد متى ما وقفت أرضه مسجدا فهو مسجد إلى الأرض السابعة وإلى السماء السابعة. niatnya tadi bagus, tapi jawabannya bagaimana? Jawabannya tidak boleh bangun masjid seperti ini. Kapanpun seseorang ini dengan niat pada saat tersebut, ketika dari awal dia tanahnya tersebut untuk masjid, maka sampai langit ketujuh sudah jadi masjid sudah itu. Mau bangun dari awal, ketiga, keempat, kelima sudah jadi masjid. لكن من أراد أن يكون في الدور الأعلى مسجدا والأسفل غير مسجد فإنه إذا اشترى الأرض لا يقفها إلا بعد أن يبني الدكان في الأسفل ثم بعد ذلك إذا بنى الدور الأعلى يقف الأعلى فقط دون الأسفل فيكون الأعلى هو المسجد والأسفل ليس بمسجد. Akan tetapi ketika seseorang ini bangun toko dengan niat dia memang bangun toko, dia nggak wakafkan tanahnya tidak diwakafkan. Kalau seseorang ini wakafkan tanah, langsung semuanya jadi masjid. Tetapi kalau orang itu tidak wakafkan tanah, dia bangun masjid, dia bangun toko pada saat tersebut. Ketika sampai lantai kedua, nah lantai kedua ini dia niatkan, ya Allah saya wakafkan lantai kedua ini untuk masjid. Berarti lantai kedua ini khusus dia berlaku hukum masjid, yang di bawah tidak berlaku hukum masjid. Yang diwakafkan cuma yang di tengah aja dari bangunannya tersebut. فإذا كان هناك مصلى قد وقف مصلى ثم بعد ذلك أراد أهل القرية أن يحولوه مسجد يوسعوه فيعمل فيه جمعة. Ketika seseorang sebagian tempat pada zaman dulu ada musola kecil sehingga ramai orang berumah di sana di samping-samping tersebut, sehingga mau diperlebar musola tersebut. Habis diperlebar mau dibangun masjid supaya orang bisa sholat Jumat di dalamnya. فبقعة المصلى تبقى مصلى وما زاد في توسعته يوقف مسجد فيدخل في حيز المسجدية. Maka ketika diperlebar hukumnya bagaimana? Yang tempat tadi yang kecil untuk musola statusnya tetap musola, tapi yang diperlebar tadi tanah yang dilebihkan statusnya masjid. فيبقى الوقف على ما أراده الوقف ولا يغير. Maka pada saat tersebut tetaplah hukumnya musola yang tadi sesuai dengan niat yang wakafkan pertama kali, tidak bisa dirubah karena niatnya untuk musola. Tetapi yang di samping-samping terjadilah hukum masjid. Boleh kita sholat Jumat di dalamnya. فيصلى حينئذ الجمعة والجماعة والعيد وما في ذلك شيء ولله الفضل والمزيد.
Maka pada saat tersebut bolehlah kita sholat Id, sholat Jumat dan sholat-sholat yang lain kita diberikan keutamaan-keutamaan masjid sebagaimana diberikan keutamaan masjid-masjid yang lain. Jelas? Ya, silahkan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita agar kita mengetahui keimanan kita itu bertambah dan juga keimanan kita itu berkurang? Itu saja. Yang kedua, jika kita mengingat sesuatu hal kebaikan yang pernah kita lakukan sehingga kita menimbul rasa ujub di dalam diri, sombong. Ya, rasa sombong, apakah itu merupakan tanda kita akan jauh dari Allah? Apakah pahala kita dihapus apa enggak? Dan yang ketiga, Masya Allah, bagaimana cara kita menyikapi seseorang yang terlalu fanatik terhadap mazhab yang dia pilih sehingga dia memudahkan menyalahkan orang lain yang mana mazhabnya itu berbeda terhadap dirinya? Karena ini pernah terjadi bagi saya. نعم. الإيمان يزيد بالإقبال على الطاعات وينقص بالإقبال على الشهوات. Sesungguhnya seseorang imannya akan naik ketika dia mengerjakan suatu ketaatan dan ibadah, mulai naik imannya. Tetapi apabila dia mulai melakukan maksiat dan mengerjakan maksiat dan beramal bermaksiat, turun imannya. والطاعة المقبولة الذي لا يدخلها غرور ولا كبر. Akan tetapi ketaatan yang bagaimana? Ketaatan yang tidak menimbulkan kesombongan, baru naik imannya seseorang. فكل مطيع مغتر متكبر فأعماله لا ترتفع إلى السماء. Setiap orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa sombong, amalnya tidak akan sampai kepada Allah. وإنما الطاعات التي ترتفع للسماء كل مطيع متذلل منكسر لله لا يعتقد أنه أفضل من أحد من عباد الله. Ketaatan yang bagaimana yang akan sampai kepada Allah? Ketaatan yang merasa kurang selalu dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan ini yang akan sampai kepada Allah, tidak pernah merasa lebih daripada orang lain. Oh iya, itu jawaban satu dengan yang dua. Tadi pertanyaan ketiga apa? Fanatik. Huwa madhab Syafi'i faqat, thumma yaruddu madhab al-akhar. يرد كل من كان على مذهب من المذاهب كإنسان على مذهب الشافعي لا يجوز له أن ينكر على غيره من بقية المذاهب. Sesungguhnya seseorang kalau sudah megang satu madhab, yaitu madhab Imam Syafi'i, akan tetapi dia tidak boleh merendahkan atau mengingkari madhab-madhab yang lain atau pendapat-pendapat yang lain. لكن ما دام أهل البلد كهذه البلد على مذهب الشافعي فلا ينبغي لأحد أن يكون شاذ عن أهل بلده. Sesungguhnya kalau di daerah tersebut seperti daerah Aceh ini mayoritasnya mazhab Syafi'i, jangan kita datang mazhab yang bertentangan oleh mereka, terjadilah perpecahan. فإن مذهب الشافعي صحيح لا يحتمل الغلط. Karena mazhab Syafi'i itu mazhab yang paling hebat, paling dekat dengan paling sahih. ومذهب غيره صحيح لا غلط لكن يحتمل الغلط. Tetapi mazhab-mazhab yang lain juga benar, tidak ada salahnya, tapi kemungkinan bisa salah. Lebih afdal mengikuti mazhab Syafi'i. Jelas seperti ini. Tapi tanpa merendahkan mazhab yang lain, tidak boleh menyalahkan mazhab yang lain. Ucap beliau tadi itu yang pertama kali, kita pegang mazhab Syafi'i ya, tapi jangan gampang menyalahkan mazhab yang lain. Jangan kita datang di suatu daerah yang mazhab Syafi'i lalu kita berikan mazhab yang lain. Ini tertimbul perpecahan nanti di sananya. Ya, pertanyaan yang lain silakan. Singkat saja pertanyaan. Ya Habib, bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua kita yang beliau perokok? Oh, perokok. Terima kasih.
إذا كان والدك للروكي شاربا فلا ينبغي لك أن يكون لك قدوة ذلك الوالد فإنه أساء لأولاده. Ketika kita mendapati kedua orang tua kita sedang merokok, jangan sampai kita menegur pada saat tersebut dengan suara yang kencang atau dengan sesuatu yang menjadi kudwah, menjadi contoh. Kita tunjukkan sama dia, ini termasuk kurang adab terhadap orang tua. فإذا أساء والدك بفعل أو بقول وصار ذلك من عادته فإنه لا يقبل من ابنه النصيحة، لكن ينبغي لك أن تأمر من يستحي منه ومن يقدره أن ينصحه، فذاك أنجع وأصلح في النصيحة. Ketika kita memberikan tahu sama orang tua kita dengan ucapan, dengan perilaku, dengan memberi contoh pada saat tersebut, ini nanti orang tua kita merasa tersinggung karena dia merasa lebih daripada anaknya, dia derajat tinggi, anaknya bawah, ditegur sama sakit hati orang tua. Dengan sebab sakit hati itu nanti orang tua mengingat dan membenci anak tersebut. Lebih bagus caranya bagaimana? Cari orang yang sepantaran ayah kita untuk memberikan dia nasihat, atau seorang ulama yang bisa memberikan dia nasihat, sampaikan sama dia supaya dia sampaikan. Bahasanya kerambol lah, nembak ke sana nanti nembak ke situ, supaya kenapa itu lebih afdal, lebih utama, bisa diterima nanti. Kalau kita yang nyampaikan nggak mungkin diterima, nanti suruh orang lain yang nyampaikan. Jelas apa tidak? Iya, Masya Allah. Silakan. Kami langsung aja ya. Bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekian. علامة العمل المقبول أنك تزداد نشاطا وإقبالا على العمل الصالح وتكون بعيدا عن الخواطر السيئة. Tanda amal-amal diterima pertama kali ketika kita beramal, ada amal yang lain kita senang untuk beramal lagi. Ada amal lain kita senang untuk beramal, tambah semangat untuk beramal intinya. Tambah semangat untuk beramal dan menjauhi amal-amal yang jelek. Itu tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amal as-salih al-maqbul walladhi yatawallad minhu 'amalun salihun akhar. Karena kenapa? Amal soleh yang diterima sama Allah berkaitan dengan amal soleh yang lain. Begitu kita amal ini, terikat amal yang ini. Kita amal soleh yang lain, terikat amal soleh. Ngikutin amal-amal soleh yang lain, itu tanda diterima amal soleh kita sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Habib, ingin bertanya. Maju, silakan. Bagaimana hukumnya kalau kita menyimpan uang khusus di satu bank untuk berangkat haji yang jumlahnya telah mencapai nisab zakat harta dan telah bertahun-tahun tetapi belum sampai saat ini kita belum berangkat, adakah kena zakat apa tidak? Iya, kena zakat atau tidak? Demikian. فيجب عليه زكاتها في كل عام. Maka beliau mengatakan setiap kita menaruh uang pada saat tersebut yang sampai nisab, setiap tahunnya wajib kita zakati. Wajib kita zakati. لأنها في ملكه ولم تخرج عن ملكه سواء في BCA atau في بنك وفي ATM. Sesungguhnya kalau kita naruh uang di bank tersebut secara tidak langsung masih milik kita, belum dipakai untuk berangkat haji. Secara tidak langsung berarti kita wajib zakat setiap tahun, walaupun kita naruh di bank BCA atau di bank-bank yang lainnya tersebut. إذا بلغ ذلك القدر نصابا تجب زكاته. Kalau sudah uang kita masuk sampai nisab, maka wajib kita zakat setiap tahunnya, walaupun kita belum berangkat haji. Iya, walau khas fil haji. ولو خاص للحج أو للأضحية. Walaupun tabungan tersebut khusus untuk naik haji, tabungan untuk haji atau tabungan untuk kurban. Kan ada tabungan kurban tuh. Sebagian orang tabung untuk kurban, itu belum dibeli kurbannya tersebut, tetap kalau dia sampai nisab wajib untuk haji. Begitu juga tabungan untuk haji, kalau dia sampai nisab tetap diwajibkan kita zakat. Ya, silakan. Jelas apa tidak, Pak? Iya.
ايش مشكلة. Assalamualaikum Ustaz. Mana yang lebih utama ketika kita banyak melakukan maksiat lalu kita bertaubat lagi, lebih utama istighfar atau salawat? Dan bagaimana agar kita menjadi orang yang istiqomah dalam taatan kepada Allah? نعم، أفضل شيء للإنسان إذا أن يبادر فورا بالتوبة والاستغفار للعزيز الغفار. Sesungguhnya mana yang lebih utama bagi seseorang ketika dia bermaksiat, bersegera dulu bertaubat kepada Allah, lalu melazimkan sering beristighfar mohon ampun kepada Allah. ويكثر من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار خصوصا في أوقات الأسحار. Dia memperbanyak istighfar terus, walaupun sampai-sampai jangan lupa istighfar yang paling penting di waktu sahur. ويحسن الطهارة والوضوء ثم يصلي ركعتين لله تعالى سنة التوبة. Dia solat 2 rakaat niat solat taubat kepada Allah. Dia wudhu yang benar, lalu dia solat 2 rakaat niat solat taubat. ويكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنها الماحقة للسيئات فلا تبقي في صحيفة سيئاتك سيئة. Dan jangan lupa bersolat kepada Rasulullah SAW. Dia tetap beristighfar tanpa meninggalkan solawat. Perbanyak istighfar dan tidak meninggalkan solawat. Karena solawat ini mengganti dan menghapus kejelekan-kejelekan kita di dalam buku catatan amal kita. ويسأل من الله الثبات على تلك التوبة حتى الممات. Dan kita berdoa kepada Allah abis solat tersebut supaya kita tetap istiqomah dalam taubat ini sampai akhir hayat kita, tidak berubah-berubah. والله يتوب علينا وعليكم توبة نصوحا ويزكينا بها جسما وقلبا وروحا. يغفر لنا ولكم الذنوب والسيئات ويوفقنا إلى الأعمال الصالحات. اغفر لنا من مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت، واجعلنا بالحصن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات بجاه النبي محمد سيد السادات. ويبارك لنا ولكم في الأولاد والبنات والزوجات عن الطائعات عابدات لله رب البريات. يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنك على ما تشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.